Katak ajaib. Seorang wanita tua pernah tinggal di suatu desa. Ia memiliki anak perempuan yang amat cantik. Anak perempuannya itu terlalu suka buah ceri sehingga ia tak bisa makan apapun yang lainnya. Makan siang atau malam, ia hanya ingin makan buah ceri saja. Karena itulah orang mulai menjulukinya si ceri. Ada seorang perempuan pandai tinggal di lingkungan tempat tinggal ceri. Tak hanya pandai, ia juga ahli sihir hitam. Dan di kebunnya ada begitu banyak pohon ceri dan buah ceri yang melimpah. Si ceri biasa menyelinap dalam kebun itu karena ia tidak bisa menahan diri. Dan ia biasa mencuri beberapa buah ceri. Karena ini, si tukang sihir jadi amat marah. Terlebih lagi si ceri sangat cantik. Rambutnya sangat panjang dan sehalus sutra. Wajahnya secerah matahari. Segalanya pada dirinya begitu cantik sehingga si tukang sihir tidak bisa menahan amarahnya. Suatu hari, seperti biasa, Ceri sedang mengumpulkan buah ceri di kebun. Si nenek sihir melihatnya dan meledaklah amarahnya. Ia lantas merapal mantra sihir sehingga mengubah si Ceri menjadi seekor katak buruk rupa. Si Ceri yang malang. Konon raja di negeri desa itu berada punya 3 anak laki-laki. Sang raja sudah amat tua dan lemah. Sang raja berkata pada anak-anaknya, "Aku akan memberi kalian 3 tugas. Siapapun yang menunaikan tugas ini akan menjadi raja berikutnya. Tugas pertama, aku ingin selembar kain yang begitu halus sehingga bisa dengan mudah melewati cincinku." Segera, ketiga pangeran itu pergi untuk mencari kain yang diminta. Kakak pertama dan kedua membeli banyak sekali kain dari pasar. Tetapi si bungsu berpikir, bagaimana kain biasa dari pasar bisa menyelip lewat cincin ayahandanya? Ia berjalan amat jauh, mencari ke banyak sekali tempat, tapi tak bisa menemukan apa-apa. Ia lantas begitu lelah sehingga ia memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai. Tiba-tiba seekor katak melompat keluar dari sungai dan berkata padanya, "Ada masalah apa? Kau terlihat amat tegang." Suara katak itu amat manis. Mendengar itu, si pria berkata, "Bagaimana kau bisa membantuku?" Si katak bersikeras, "Setidaknya beritahu aku mengapa kau khawatir." Sang pangeran menceritakan masalahnya. Setelah mendengar itu, si katak melompat kembali ke dalam sungai. Katak itu lalu kembali dengan selembar kecil kain dan berkata, "Bawalah kain ini. Ini akan membantumu." Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali, pikir sang pangeran. Dan ia bertolak ke istana. Saat ia hampir tiba di istana, kain itu terasa makin berat. Sang raja senang. Ketiga putranya kembali membawa kain. Ia memberi mereka cincinnya. Saat kedua pangeran tertua mencoba, hanya sebagian kain saja yang berhasil lewat dan mereka gagal. Si pangeran bungsu sempat ragu untuk menyelipkan kainnya yang ternyata telah melebar. Semua orang terkejut melihat kain sebersih dan seindah itu. Kain itu ternyata melewati cincin sang raja dengan amat mudah. "Aku telah berhasil dalam tugas pertama," pikir sang pangeran sambil menghela napas lega. Sang raja memberi mereka tugas kedua, bahwa ia menginginkan seekor anjing yang begitu kecil sehingga muat dalam kulit kenari. Lagi-lagi mereka bertiga memulai perburuan mereka. Tugas ini pun jauh lebih berat. "Di mana kau bisa menemukan anjing seperti itu?" Pangeran bungsu mulai berjalan dalam hutan terdekat. Ia berjalan begitu jauh hingga saat ia lelah, ia duduk di tepian sungai yang sama dengan sebelumnya. Tiba-tiba ia teringat pada katak yang telah menolongnya saat yang lalu. Saat itu pula, sang katak melompat keluar dari sungai. "Oh pangeranku, mengapa kau bersedih lagi?" Sang pangeran memberitahunya tentang tugas kedua itu. "Tunggu, biar aku mencoba membantumu lagi." Lalu katak itu melompat ke dalam sungai. Lalu ia keluar dari sungai dengan memeluk sebutir buah kering. "Bawalah ini dan pecahkanlah saat kau sudah tiba di istana dan kau akan melihat keajaibannya." Sang pangeran dengan senang bertolak kembali ke istana. Kedua kakak menemukan banyak anak anjing tapi semuanya tidak berguna. Beberapa dari mereka berkepala besar, beberapa berkaki besar, dan beberapa lagi berekor panjang. Mereka berdua amat sedih karena telah gagal. Kini giliran si bungsu memecahkan buah keringnya. Kejutan,
Ada seekor anak anjing lucu duduk dalam kulit buah itu. Sang raja mencoba memuat anak anjing itu dalam kulit kenari dan ia dengan mudah muat di dalamnya. Pangeran bungsu sangat bahagia. Sang raja sangat bahagia juga. Kini saatnya tugas ketiga dan terakhir. Siapapun yang mendapat gadis tercantik sebagai calon istrinya akan menjadi raja berikutnya. Bagus, itu tugas yang mudah. Pangeran sulung dan kedua pergi mencari calon istri cantik. Mereka kenal banyak gadis cantik. Mereka amat senang mendapat tugas mudah ini. Namun si pangeran bungsu berpikir dengan sedih, siapa yang akan menolongku? Kata kecil itu tidak akan bisa membantuku juga. Ia tidak bisa melompat ke dalam sungai dan mencarikan calon istri cantik untukku di sana. Selagi larut dalam pikirannya, lagi-lagi ia tiba di tepi sungai. Katak itu menyambutnya. Apa yang terjadi padamu lagi? Mengapa kau khawatir? Kelihatannya kau banyak menangis. Sang pangeran memberitahu segalanya. Si katak berkata, jangan khawatir dan kembalilah ke istana. Begitu kau tiba di istana, lihatlah ke belakang. Tapi tolong jangan tertawa. Kali ini sang pangeran tidak bisa mempercayai si katak. Ia pulang ke istana dan begitu ia sudah dekat dengan istana, ia mendengar sesuatu dari belakang. Ia melihat ke belakang dan amat terkejut. 6 tikus yang amat besar sedang menarik sebuah kereta yang terbuat dari labu. Dan seekor katak yang besar jadi kusirnya. Di dalam yang duduk di sebuah kursi indah adalah temannya, si katak dari sungai itu. Itu pemandangan yang amat aneh, tapi sang pangeran tidak tertawa sama sekali. Ia tidak dapat memahami apapun. Kereta macam apa ini? Ini terbuat dari labu. Dan setelah beberapa lama, ia melihat sebuah kereta yang sama sekali berbeda. Kereta itu ditarik oleh 2 kuda hitam yang cantik. Kusir kereta itu berpakaian seperti seorang prajurit. Di dalamnya duduklah seorang gadis yang sangat cantik. Pada pandangan pertama, ia mengenali gadis itu sebagai katak dari sungai itu. Ketiga pangeran lantas memasuki istana. Kedua pangeran tertua membawa banyak gadis cantik. Namun begitu Cherry memasuki istana, semua orang terpukau olehnya dan ia dimahkotai sebagai ratu kecantikan karena ia adalah yang tercantik dari semuanya. Jadi sudah dipastikan karena pangeran bungsu telah menunaikan semua tugasnya, ia ditetapkan sebagai calon raja berikutnya. Rubah licik dan ayam betina merah kecil. Pada suatu ketika, ada seekor ayam betina merah kecil yang tinggal dalam rumah peternakan sendirian. Agar rumahnya tetap bersih dan rapi dan mengumpulkan makanan untuk dirinya sendiri, ia bekerja amat keras sepanjang hari. Tak jauh dari rumah si ayam, tinggallah seekor rubah licik dan istrinya dalam sebuah gua. Si rubah amat licik dan selalu berburu untuk memukau istrinya dengan makanan lezat. Mereka sedang mengincar si ayam merah itu. Saat melihat si ayam, si rubah berpikir, ayam ini pasti amat empuk. Aku ingin menghadiahkannya pada istriku dan kami akan memasaknya dalam panci besar kami. Jadi, suatu hari si rubah mengambil karungnya dan berkata pada istrinya, aku akan menangkap si ayam kecil dan kita akan makan dia malam nanti. Kau harus menyiapkannya dan memanaskan pancinya sampai aku kembali. Sambil mengatakannya, si rubah pergi ke tempat tinggal si ayam merah. Istri si rubah amat senang dan ia mulai menyiapkan rempah-rempah dan terus menaruh panci besar di api untuk mendidihkan air. Sementara itu, si ayam keluar dari rumahnya untuk mengumpulkan benih dari ladang untuk makan malamnya. Ia tidak melihat si rubah licik yang sedang sembunyi di balik pohon. Begitu si ayam hilang dari pandangan, si rubah yang sedang menunggu kesempatan cepat-cepat menyelinap ke dalam rumah ayam. Ia merencanakan segalanya untuk menangkap ayam merah itu saat ia kembali. Setelah beberapa lama, si ayam kembali dengan sekeranjang benih untuk makan malamnya. Ia masuk rumahnya dan mengunci pintu di belakangnya.
Begitu si rubah melihat si ayam tidak mungkin melarikan diri, ia menerjang si ayam dengan karung besar yang terbuka lebar. Ayam kecil itu amat ketakutan. Ia menjatuhkan keranjang penuh benihnya dan terbang ke palang kayu yang melintang di langit-langit. Lalu sambil menghela napas ia berkata pada si rubah, "Oh, si rubah licik, apa yang kau lakukan dalam rumahku? Kau tak akan bisa menangkapku sekeras apapun kau mencoba." Berapa lama kau pikir kau bisa terus bertengger di sana? Kata si rubah, walau ia tahu itu tidak akan mudah baginya untuk menangkap si ayam sekarang. Si ayam terlalu pandai, terlalu cepat dan terlalu hati-hati. Si rubah juga pandai dan berpikir sejenak. Segera ia mendapatkan ide dan berkata, Aku akan menangkapmu dan makan kau malam ini. Aku tidak bisa mengecewakan istriku. Ia berdiri tepat di bawah si ayam merah dan mulai berlari berputar-putar seakan ia tengah berusaha untuk menangkap ekornya sendiri. Si ayam merah melihat ini dari atas dan berpikir, "Ia akan pergi saat ia kelelahan." Si rubah berputar makin cepat mengejar ekornya sendiri. Si ayam terus mengamati si rubah dari palang dan tak mengerti apa maksud si rubah itu. Si ayam malang segera jadi pusing melihatnya dari atas, sehingga ia tak bisa terus bertengger seimbang di palang lagi, jatuh ke dalam karung besar si rubah. Si rubah memanggul karung itu di pundaknya dan mulai berjalan ke arah guanya. Ia senang dan mulai membayangkan betapa lezatnya ayam itu nanti. Ia berjalan, tapi ia terlalu lelah untuk melangkah terus. Aksinya di rumah si ayam menguras energi yang seharusnya untuk berjalan pulang ke guanya. Ia berpikir, Sepertinya masih ada waktu sebelum malam. Aku bisa istirahat sejenak. jadi ia menaruh karungnya di samping dan bersandar sejenak di batu. Segera ia ketiduran. Si ayam merah segera siuman lagi. Ia berhasil membuka karungnya dan menjulurkan kepalanya keluar. Ia heran melihat si rubah sedang tertidur. Si ayam berjuang keluar dari karung itu dan mengambil beberapa batu besar dan cepat-cepat menaruhnya dalam karung itu. Lalu ia melesat pulang secepat kakinya melangkah. Tak menyadari apa yang telah terjadi, saat si rubah bangun tidur, ia menggotong karungnya lagi di pundaknya dan berjalan ke arah guanya. Begitu istrinya melihatnya, ia memanggil, "Apa kau membawa ayam kecil itu?" Ya. Apa airnya masih mendidih? Tanya si rubah. Sang istri mengangguk sambil mengecap lidah. Ia menuang isi karungnya ke dalam sepanci besar air itu. Batu-batu itu jatuh, menumpahkan air mendidih itu pada mereka dan kedua rubah itu tewas. Si ayam merah kecil itu tak akan pernah melihat si rubah licik itu lagi dan hidup damai dan bahagia. Angsa bertelur emas. Suatu ketika, seorang malaikat di surga memiliki seekor angsa. Ia merawat angsa itu dengan baik. Namun, saat si angsa bertelur, telur itu jatuh dari surga ke bumi. Setelah beberapa hari, seekor anak angsa menetas dari telur itu. Itu anak angsa dari surga. Bertahun-tahun kemudian, di desa terdekat tinggallah seorang petani dan istrinya. Mereka amat miskin. Mereka hanya punya kebun kecil yang ditanami sayuran untuk mereka makan. Ia biasa menjual sayuran itu dan mendapat nafkah sekaligus makanan. Suatu hari, si istri berkata pada si petani, "Tidakkah lebih baik jika kita sekali-kali makan telur? Kuharap kita punya angsa yang bertelur setiap hari." Si petani tak punya cukup uang untuk membeli angsa,
Jadi ia mengumpulkan sayuran dan pergi ke pasar untuk menjual semuanya, berharap uangnya bisa untuk beli angsa. Ia membawa pulang angsa itu dan merawatnya dengan amat baik. Ia membuatkan kandang bagi si angsa untuk bertelur. Angsa ini akan menghasilkan telur yang dapat kugunakan untuk dijual dan dimakan, pikir si petani. Hari demi hari berlalu. Suatu pagi, saat hendak mengambil telur untuk sarapan, ia terkejut melihat si angsa bertelur emas. Ia tidak tahu bahwa angsa itu berasal dari telur yang jatuh dari surga. telur emas. Kalau ini sungguhan, aku pasti akan jadi orang kaya, pikir si petani. Ia menjual telur itu di pasar dan mendapat cukup banyak uang untuk mengatasi segala masalahnya. Tapi ia merasa uang ia dapat itu tidak cukup. Jadi ia menunggu si angsa untuk bertelur lagi. Ia mulai merawat si angsa dengan istimewa. Tak lama ia menemukan satu telur emas lagi. Ia dan istrinya amat senang melihat telur itu. Ia cepat-cepat mengambil telur itu dan bergegas ke pasar. Lagi-lagi ia mendapat uang banyak dari telur itu dan lantas dikenal sebagai orang kaya di desanya. Hari-hari berlalu dan lambat laun si petani dan istrinya jadi makin kaya. Namun, pasangan itu juga berubah menjadi serakah dan egois. Mereka berdua menginginkan segala harta di dunia ini jadi milik mereka secepatnya. Suatu hari, si istri mengajukan rencana. Bagaimana kalau kita mengambil semua telur emas itu sekaligus? Si petani juga terpukau oleh usul istrinya itu. Jadi mereka berdua memutuskan untuk memotong si angsa dan mengeluarkan semua telur dari dalam tubuhnya. Namun, keserakahan punya cara tersendiri memberi pelajaran. Mereka mengambil pisau besar tajam dan membelah perut si angsa untuk mengambil semua telur emas dari dalam sana sekaligus. Tapi itu kesalahan besar. Mereka tidak menemukan satu pun telur emas dalam tubuh angsa itu. Dan tak akan ada telur emas lagi untuk seterusnya. Angsa yang malang itu kehilangan nyawa dan suami istri itu kehilangan sumber kekayaan mereka. Seperti pepatah, keserakahan adalah kutukan. Goldilocks dan 3 beruang. Zaman dahulu kala, ada seorang gadis kecil cantik yang dipanggil Goldilocks karena rambutnya yang ikal berwarna keemasan. Gadis ini senang berjalan sendirian di hutan. Dan saat ia lapar, ia akan memakan stroberi liar di sana. Dan saat ia lelah, ia akan tidur di atas lumut yang kering. Keluarga 3 beruang tinggal dalam hutan. Ayah beruang bertubuh besar dan memiliki suara yang dalam. Ibu beruang yang lebih kecil dan lebih bulat memiliki suara yang lembut. Dan bayi beruang mungil bagai bola bulu dan memiliki suara nyaring. Karena ukuran tubuh mereka berbeda-beda, setiap dari mereka memiliki kursi, tempat tidur, dan mangkuk bubur masing-masing. Setiap sore, ibu beruang akan meletakkan bubur dalam panci di oven. Dan setiap pagi, dia akan mendidihkannya dan menuangnya ke dalam 3 mangkuk untuk sarapan. Pada pagi hari, ketika kisah ini terjadi, matahari bersinar terik di jendela dan burung berkicau di luar. Ayah beruang dan bayi beruang sedang bermain air di sungai di belakang rumah mereka sambil mandi pagi. Ibu beruang memanggil memberitahu mereka bahwa sarapan telah siap. Lalu mereka pun duduk di depan mangkuk bubur mereka yang masih panas. "Oh, buburku terlalu panas," kata ayah beruang dengan suaranya yang dalam dan serak. Oh, buburku terlalu panas, Kata ibu beruang dengan suaranya yang lebih lembut. Oh, buburku terlalu panas,
kata bayi beruang dengan suaranya yang nyaring. Jadi mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sambil menunggu bubur mereka dingin. Tidak lama setelah mereka meninggalkan rumah, datanglah Goldilocks. Goldilocks merasa lapar dan lelah setelah begitu lama berjalan-jalan. Ia pun memutuskan untuk berhenti sebentar di rumah kecil yang aneh ini. Ia mengintip melalui jendela dan melihat meja kayu yang bersih dengan 3 mangkuk bubur di atas meja dan 3 kursi di sekeliling meja itu. Apa ada orang di rumah? Dia memanggil, namun tidak ada yang menjawab. 3 beruang meninggalkan pintu rumah terbuka. Jadi Goldilocks masuk ke ruang tamu keluarga beruang. Karena tidak ada siapapun di sana, ia duduk di kursi ayah beruang untuk beristirahat. Tapi kursi ini terlalu besar untuk Goldilocks, bahkan kakinya tidak bisa mencapai lantai. Jadi dia pindah ke kursi ibu beruang dan mencari posisi yang nyaman. Pada akhirnya, ia merasa kursi itu masih terlalu besar untuknya. Goldilocks turun dan duduk di kursi bayi beruang. Kursinya patah karena kursinya terlalu kecil. Goldilocks berjalan menuju meja, dan bau lesat bubur membuatnya merasa lapar. Ia hendak memakan dari mangkuk ayah beruang, tapi buburnya masih terlalu panas, jadi dia tidak memakannya. Lalu ia mencoba bubur dari mangkuk ibu beruang, tapi buburnya terlalu dingin. Bubur di mangkuk bayi beruang hangatnya pas, sehingga Goldilocks menghabiskannya. Kini, ia merasa sangat mengantuk. Dan ketika ia melihat tempat tidur di ruang selanjutnya, ia pun memutuskan untuk tidur sebentar sebelum pulang. Goldilocks naik ke tempat tidur ayah beruang, tapi ranjangnya terlalu besar saat ia berbaring di atasnya, sehingga ia tidak merasa nyaman. Goldilocks pun segera turun dan naik ke tempat tidur ibu beruang. Tapi ranjangnya terlalu empuk hingga ia juga tidak merasa nyaman. Ia pun segera turun dan mencoba tempat tidur milik bayi beruang yang terasa begitu nyaman sehingga ia langsung tertidur pulas. Tidak lama kemudian, 3 beruang kembali. Seseorang memakan buburku. Ayah beruang marah saat melihat sendok kayu dalam mangkuknya. Seseorang memakan buburku. Ibu beruang berteriak saat melihat mangkuknya. Seseorang memakan buburku dan menghabiskannya. Bayi beruang sedih dan menangis. Lalu ayah beruang berkata, Ada orang yang duduk di kursiku. Lalu ibu beruang berkata, Ada orang yang duduk di kursiku juga. Lalu bayi beruang berkata, Ada orang yang duduk di kursiku dan membuatnya patah. Ketiga beruang mulai mencari-cari apalagi yang bisa mereka temukan. Seseorang tidur di tempat tidurku. Ayah beruang menggeram. Seseorang juga tidur di tempat tidurku. Ujar ibu beruang. Seseorang tidur di tempat tidurku dan dia masih di sana. Bayi beruang menangis. Mendengar itu, Goldilocks terbangun dan membuka matanya. Ketika ia melihat 3 beruang mengawasinya, ia begitu terkejut sehingga ia melompat dari ranjang dan lari keluar dari rumah itu secepat yang ia bisa. Ia terus berlari sampai rumahnya dan tidak pernah masuk ke hutan lagi. Jack dan pohon kacang. Pada suatu masa, hidup seorang wanita miskin. Dia tinggal di rumahnya yang sederhana di desa bersama anak sematawayangnya bernama Jack. Mereka memiliki seekor sapi yang menghasilkan susu lebih banyak daripada sapi lainnya di desa tersebut. Dan mereka membuat mentega dan keju dari susu dan menjualnya di pasar. Namun suatu hari sapinya tidak lagi menghasilkan susu. Tidak ada lagi susu untuk membuat mentega dan keju. Bahkan susu untuk diminum pun tidak ada. Mereka hanya makan roti kering setiap hari. Namun tidak lama kemudian, makanan mereka pun habis dan mereka tidak memiliki uang untuk membeli makanan.
Jack masih terlalu muda untuk bekerja dan ibunya jatuh sakit. Ibu Jack memanggilnya dan berkata, "Ibu terlalu lemas untuk keluar, Jack. Jadi kaulah yang harus menjual sapi kita ke pasar dengan harga setinggi mungkin." Baik, Ibu. Jack senang pergi ke pasar, tapi dia sedih harus menjual sapinya. Dia berjalan dengan lambat, dan saat di tengah perjalanan, seorang pria tua menghentikannya. Apa kau ingin menjual sapi itu? Aku akan membelinya dengan kacang ajaib ini. Kacang-kacang itu berwarna-warni dan tampak indah sekali. Dan menurut pria tua itu, ini adalah kacang ajaib. Jadi Jack memberikan sapinya dan berlari pulang membawa kacang-kacang tersebut. Coba lihat, Bu, apa yang kudapatkan. Jack berkata riang saat memasuki kamarnya. Namun ibunya marah saat dia melihat Jack pulang tanpa membawa uang menjual sapi. "Apa? Kau jual sapi kita untuk kacang tidak berharga ini?" Ibunya membuang kacang-kacangnya keluar jendela. Malam itu, Jack dan ibunya memakan remah roti mereka yang terakhir dan pergi tidur dengan hati sedih karena mereka sudah kehabisan makanan. Jack bangun keesokan paginya dengan rasa lapar. Begitu laparnya, dia langsung pergi ke kebun mencari sesuatu untuk dimakan. Ia sungguh terkejut melihat kacang ajaibnya telah tumbuh menjadi tanaman raksasa yang melampaui atap rumah dan mencapai langit. Bagian bawah pohon membelit-belit seperti tangga sehingga Jack dapat memanjatnya. Jack terus memanjat naik lebih tinggi, dan lebih tinggi. Dan akhirnya mencapai puncak pohon kacang tersebut. Di hadapannya terdapat jalan putih yang berakhir di depan istana besar di kejauhan. Dia tidak melihat siapapun, jadi Jack mulai menjajaki jalanan itu. Mungkin seseorang di istana itu dapat memberiku makanan. Bagaimanapun, ini akan menjadi sebuah petualangan. Jack kepanasan, lelah, dan lebih lapar dari sebelumnya saat ia tiba di istana. Pintu besarnya tertutup rapat, tapi Jack mengetuknya dengan kencang. Setelah beberapa waktu, gerbangnya dibuka oleh seorang raksasa wanita tua buruk rupa yang hanya memiliki satu mata di tengah dahinya. "Ah!" geram wanita itu. "Aku butuh bocah sepertimu untuk bersih-bersih setiap hari. Cepatlah masuk dan bersembunyi sebelum suamiku melihat dan memakanmu." Jack yang ketakutan langsung masuk dan dia memberitahu si raksasa wanita dia bersedia menjadi pembantunya apabila dia diberi makanan. Raksasa itu memberikannya sepotong roti dan segelas susu. Namun saat dia meminumnya, dinding istana mulai berguncang dan Jack mendengar suara raksasa lain mendekat. "Cepat sembunyi di belakang lemari," bisik si raksasa wanita, dan Jack pun bersembunyi. Dan ketika raksasa masuk ke ruangan sambil berteriak, Hop, 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 hop. Fi, fi, pom, pom. Kucium bau manusia. Kucium bau manusia. Entah dia hidup atau mati. Entah dia hidup atau mati. Kan ku buat roti darinya. Kan ku buat roti darinya. Fi, fi, pom, pom. "Diamlah. Ini hanya bau anak gajah muda yang kumasak untukmu. Duduk dan makanlah selagi masih panas." Raksasa pria pun duduk dan makan dan lupa tentang si bocah yang berdiri mengawasinya dari belakang lemari. Saat selesai, dia memanggil, Istriku, bawakan aku ayam ajaibku. Aku ingin melihat telur emas yang baru. Haha. Jack tidak mempercayai matanya saat melihat apa yang terjadi. Raksasa wanita membawa masuk seekor ayam coklat kecil dan meletakkannya di hadapan si raksasa pria. Hei kau,
Bertelur! Bertelur! Raksasa memerintahkan dan plop, plop, plop. Ayam itu mengeluarkan 1, 2, 3 telur emas. Raksasa itu memasukkan telur-telur itu ke kantongnya. Dia duduk kembali di kursinya dan kemudian mendengkur begitu kencang hingga dinding istana bergetar. Jack keluar perlahan dari belakang lemari, mengambil ayam ajaib itu dan berlari secepat mungkin keluar dari istana. Membawa ayamnya, Jack memanjat menuruni pohon kacang secepatnya dan lari masuk ke rumahnya dan ke kamar ibunya. Ibunya senang melihat Jack kembali. Dan ia menangis bahagia. Dan ia menjadi lebih bahagia karena kini mereka bisa mendapatkan sebanyak mungkin telur emas dan tidak miskin lagi. Namun Jack menginginkan petualangan lagi. Jadi suatu pagi, dia memanjat pohon kacang itu lagi sampai mencapai puncaknya. Kali ini dia mengecat rambutnya menjadi hitam sehingga si raksasa wanita tidak mengenalinya. "Oh, kau cocok sekali untuk membantuku membersihkan ayam dan mengusir tikus. Cepat masuk sebelum suamiku datang dan pasti memakanmu." Jack bersembunyi di belakang tumpukan kayu ketika raksasa turun ke bawah sambil berteriak. Fi, fi, pom, pom. Ku mencium bau manusia. Entah dia hidup atau mati, kan ku buat roti darinya. Fi, fi, pom, pom. Raksasa tua bodoh, itu hanya bau daging yang kupanggang untukmu. Duduk dan cepat makan sebelum jadi dingin. Hahaha. Raksasa sangat girang karena selain orang Inggris, daging panggang adalah makanan kesukaannya. Saat ia selesai makan, ia merasa sangat senang dan memanggil istrinya. Istriku, bawakan harpa ajaibku. Raksasa wanita membawa sebuah harpa yang indah berhiaskan batu rubi dan berlian yang sebetulnya hasil curian raksasa dari bangsa peri bertahun-tahun yang lalu. Main harpa, main! Kata sang raksasa dan harpa mulai melantunkan musik sedih mengenai bukit hijau di bawah laut. Oh tidak, tidak. Mainkan sesuatu yang lebih ceria. Harpa itu pun memainkan lagu yang sering dinyanyikan anak-anak. Sekarang mainkan lagu untuk tidur. Sekarang. Harpa melantunkan lagu tidur yang lembut dan raksasa pun jatuh tertidur. Jack keluar dari belakang tumpukan kayu dan hendak lari dengan harpa tersebut. Tapi saat harpa itu diambil, harpa tersebut berteriak. Tuan! Tuan! Dan senarnya bergetar mengisi istana dengan keributan. Raksasa terbangun dan melihat Jack berlari keluar membawa harpanya. Ia berteriak dan mengejar Jack di sepanjang jalan menuju pohon kacang. Langkah beratnya membuat tanah bergetar dan Jack tahu kalau raksasa kian mendekat. Jack ketakutan, namun ia tetap mendekap harpa itu dan berlari secepatnya. Akhirnya, ia tiba di pohon kacang dan memanjat turun sambil membawa harpa tersebut. Jack mendengar teriakan si raksasa dan merasakan pohon kacang mulai berayun karena berat badannya. Ibu Jack sedang di luar dan Jack berteriak pada ibunya saat dia sudah turun setengah jalan. Ibu, cepat ambilkan kapak. Ibu Jack berlari dan mengambil kapak terbesar untuk Jack. Jack melompat ke bawah, memberikan harpa pada ibunya dan segera menebang pohon kacang itu sekuat ia bisa. Ibu, menyingkirlah. Batang besar pohon itu mulai pecah dan berayun, sementara raksasa turun semakin dekat. Kemudian Jack menebang lagi dan menyingkir tepat saat pohon kacang itu roboh. Raksasa itu pun ikut terjatuh dengan suara sangat keras dan raksasa itu akhirnya mati. Sejak saat itu, Jack tidak pernah lagi ingin berpetualang. Jack dan ibunya
hidup bahagia selama-lamanya. Pus Sepatu Bot. Alkisah, hiduplah sesosok raksasa jahat. Ia amat berbahaya dan memiliki kekuatan gaib, yaitu berubah wujud menjadi macam-macam hewan. Ia biasa berubah menjadi hewan buas dan memburu manusia dari desa terdekat untuk mangsanya. Orang-orang dari desa itu takut kehilangan nyawa. Tak seorang pun tahu di mana raksasa itu hidup atau dari mana asalnya, kecuali seekor kucing bernama Pus dari desa itu. Pus adalah hewan kesayangan seorang penggiling gandum tua dari desa yang sama. Si penggiling punya 3 putra. 2 kakak tertua amat pemalas dan menyisakan kebanyakan kerja kerasnya pada si bungsu. Saat sang ayah meninggal, semua miliknya dibagi antara ketiga anaknya. Penggilingan itu diwariskan pada putra sulungnya, keledai pada putra kedua, dan bagi si bungsu ia mewariskan kucing kesayangannya Pus. Para kakak meninggalkan si bungsu sehingga si bungsu amat tidak senang. Katanya, Aduh, kucing ini tidak berguna bagiku. Dan aku terlalu miskin untuk memberinya makan. saat ia sedang duduk dan memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan roti dan mentega, Pus melompat dan berkata, Jangan khawatir, Tuan. Aku akan mencari sumber nafkah untukmu. Si anak tukang penggilingan tidak percaya matanya. Sambil menggosok mata keheranan, ia berkata, Kau bisa bicara. Ayahmu mewariskanku padamu karena aku dapat melakukan hal-hal lain. Kalau kau mau melaksanakan apa yang kusuruh. Apa yang harus kulakukan? Belikan aku topi, sepasang sepatu boot, dan sebuah karung besar. Serahkan sisanya padaku. Si anak tukang penggilingan menghabiskan uangnya dan memberi Pus topi yang amat bagus berhias bulu, sepasang sepatu bot coklat, dan sebuah karung besar. Si kucing lantas memakai sepatu bot dan topinya, lalu membawa karungnya dan segera bergegas ke arah hutan. Itu hal yang amat langka untuk dilihat. Jadi si bungsu memanggilnya Pus Sepatu Bot. Pus mengambil beberapa wortel dari kebun dalam perjalanan ke hutan dan menaruhnya dalam karung. Tak jauh dari penggilingan ada sebuah liang kelinci. Di depan liang itu Pus menaruh karungnya dalam keadaan terbuka lebar. Ia lantas bersembunyi di semak-semak. Saat kelinci-kelinci kecil mencium aroma wortel segar dan melompat ke dalam karung untuk memakannya, Pus menerjang ke arah karung dan menarik tali pengikat karung itu. Pus membawa karung berisi seekor kelinci gemuk di pundaknya dan datang ke istana raja. Ia membungkuk pada sang raja dan berkata, Yang mulia, aku membawa hadiah untuk Baginda dari tuanku, Pangeran dari Karabas. Sambil mengangkat seekor kelinci bagus dari karungnya, ia berkata, Tuanku mempersembahkan kelinci ini untuk Baginda dengan penuh hormat. Sang raja menerima hadiah itu. Di hari-hari berikutnya, Pus Sepatu Bot secara teratur mengunjungi sang raja, membawa kelinci hutan, burung kuau, dan kalkun, dan mempersembahkan semuanya pada sang raja atas nama pangeran dari Karabas. Akhirnya sang raja berkata pada Pus, Katakan pada tuanmu aku senang menerima hadiah-hadiahnya. Suatu hari Pus mendengar di istana bahwa sang raja dan putrinya hendak bepergian menyusuri pesisir sungai. Ia bergegas pulang menemui tuannya dan memberitahu tentang kunjungan-kunjungannya ke istana raja. Pus lantas berkata, Kalau kau menuruti nasihatku, kau akan beruntung. Aku ingin kau berenang di sungai. Kalau ada yang menanyakan namamu, kau harus bilang bahwa kau adalah pangeran dari Karabas dan serahkan selebihnya padaku. Si bungsu melaksanakan nasihat kucing itu. Saat ia masih berendam di air, Pus membawa pergi semua pakaiannya dan menyembunyikannya di semak-semak. Saat kereta raja tiba, Pus lari ke arahnya sambil berteriak, Tolong, tolong, tolonglah tuanku, pangeran dari Karabas.
Mendengar teriakan itu, sang raja memerintahkan Sais menghentikan kereta dan bertanya ada masalah apa. Sambil membungkuk di hadapan raja, Pus berkata, "Oh, Yang Mulia, tuanku sedang mandi dan seseorang mencuri pakaiannya. Ia akan kena kram dan tenggelam." Sang raja memerintahkan hulu balangnya berkuda kembali ke istana dan mengambil salah satu pakaian terbaik untuk sang pangeran. Saat si bungsu memakai pakaian kerajaan itu, penampilannya jadi seperti seorang pangeran. "Inilah tuanku Yang Mulia, pangeran dari Karabas." Dengan anggun, Pus memperkenalkan si bungsu pada sang raja dan sang putri raja. Walaupun si bungsu miskin, ia tampak setampan dan segagah seorang pangeran, tak diragukan lagi. Sang raja mengundangnya untuk duduk dalam keretanya dan berkata ia akan mengantarnya pulang. Pus memberitahu Sais kemana harus pergi dan lari jauh di depan kereta itu melintasi ladang. Sepanjang jalan, Pus bertemu beberapa orang pembuat jerami. Ia memperingatkan mereka. "Bila sang raja bertanya pada kalian milik siapa ladang ini, katakan ini milik pangeran dari Karabas. Kalau kalian tidak mengatakan itu, para pengawal raja akan membunuh kalian." Para pembuat jerami begitu ketakutan, sehingga mereka berjanji untuk mematuhi si kucing. Pus memperingatkan siapapun yang ditemuinya sepanjang jalan. Sang raja yang tak lama kemudian lewat ingin tahu, jadi ia bertanya, "Milik siapakah ladang-ladang bagus ini?" Para pembuat jerami menjawab, "Milik pangeran dari Karabas." Sang raja sangat senang. Sambil menoleh pada si bungsu, ia berkata, "Tanah milikmu sungguh bagus." Sambil berlari terus, si kucing cerdik tiba di puri besar itu. Yang ia tahu adalah tempat tinggal si raksasa. Walaupun ketakutan, ia memasuki puri itu dengan berani dan berkata, "Oh, raksasa agung, aku adalah pengagum kekuatanmu." Si raksasa senang mendengarnya. Pus lantas berkata, "Wah, aku ingin melihat kau berubah wujud." "Ya, tentu saja." jawab si raksasa penuh kebanggaan. Seketika si raksasa berubah wujud menjadi seekor singa dan meraung keras. "Wah, hebat sekali kau bisa berubah sebesar singa. Tapi bisakah kau jadi hewan kecil juga, seperti tikus misalnya?" Pus bertanya pada raksasa itu dengan berani. Itu sangat mudah." Jawab si raksasa angkuh, dan ia mengubah wujudnya sendiri menjadi seekor tikus kecil. Dengan sigap, Pus menerkam tikus kecil itu dan melahapnya di tempat. Saat itu pula, kereta sang raja berhenti di depan istana sang raksasa. Pus keluar dan membungkuk amat rendah sambil berkata, "Selamat datang Yang Mulia di Puri Pangeran dari Karabas." Sang raja, sang putri raja dan si bungsu memasuki putri itu bersama Pus dan duduk menikmati pesta besar. Sang raja amat senang dengan si bungsu dan menganggapnya jodoh yang amat baik bagi sang putri raja. Ia menoleh ke si bungsu dan berkata, "Maukah kau menikahi putriku?" Yang Mulia, sungguh kebahagiaan bagiku menikah dengan putri raja yang cantik jelita. Segera si bungsu dan putri raja menikah dan hidup bersama dan bahagia dalam puri itu. Pus sepatu but menjadi seorang bangsawan besar dan hidup nyaman sepanjang hayatnya dan tak pernah mengejar tikus lagi. Si Panekuk Besar. Di suatu negeri nun jauh di sana, ada seorang wanita tua hidup bersama ketiga anaknya. Mereka semua baik hati dan suka menolong. Anak-anak amat suka berbagai makanan dari ibunya dan selalu memintanya membuat masakan lezat. Suatu hari, si wanita tua meminta anak-anaknya membantu membuat kue panekuk besar. Mereka bertiga sama-sama senang dan mau membantu. Mereka semua sibuk bersiap membuat panekuk besar itu. Dua dari mereka memecahkan telur, yang lain menakar susu, tepung, dan gula. Lalu mereka mencampur bahan-bahannya untuk membuat adonan panekuk. Setelah adonannya siap,
Mereka menuangkannya ke dalam wajan panggangan yang besar dan menaruhnya di atas api. Setelah beberapa lama, si wanita tua meminta si anak laki-laki sulung untuk membalik panekuknya. Jadi, si sulung melempar panekuk itu ke udara. Bukan jatuh kembali ke wajan, panekuk itu mendarat di meja. Ia malah bangkit dan mulai berlari pergi. Terkejut, anak-anak itu melihat si panekuk besar manis dan lezat itu menggelinding pergi. Ketiganya mengejar panekuk itu. Berhenti kau panekuk, kau makanan kami. Kami lapar dan ingin memakanmu. Aku terlalu cepat untuk kalian. Tangkap aku kalau bisa. Segera, panekuk itu menggelinding ke jalanan. Seorang pria tua melihat panekuk itu dan berkata, Berhenti, jangan cepat-cepat. Aku ingin memakanmu. si panekuk berkata, Aku tidak berhenti untuk ketiga anak itu. Dan aku tidak berhenti untukmu. Tangkap aku kalau bisa. dan ia menggelinding pergi. Ia lalu tiba di taman. Seekor kucing yang duduk di dinding juga melihat panekuk itu dan berkata, Kau tak bisa lolos dariku. Aku akan melahapmu begitu menangkapmu. Sambil mengatakannya, si kucing melompat turun dari dinding, tapi si panekuk berkata, Aku lolos dari 3 anak kecil, lalu pria tua, dan kini aku akan lari darimu juga. Tangkap aku kalau bisa. Lalu panekuk itu melintasi gerbang ke rumah terdekat. Seekor ayam jago yang bertengger di gerbang itu melihat si panekuk dan berkokok. Berhenti, atau aku tidak akan menyisakanmu. Aku akan makan kau, panekuk lezat. Panekuk itu bicara sambil menggelinding pergi. Kau tidak boleh makan aku. Aku akan lari darimu juga. Aku sudah lolos dari 3 anak kecil, lalu aku lolos dari pria tua. Bahkan kucing pun tidak bisa menangkapku. Aku terlalu cepat untukmu pula. Tangkap aku kalau bisa. Si ayam jago mengabaikan peringatan si panekuk dan juga mulai mengejarnya. Saat si panekuk melewati kolam, seekor bebek melihatnya. Si bebek juga ingin makan dia. Jadi ia mengejar panekuk itu sambil berkata, Berhenti, aku lapar dan kau wangi sekali. Aku ingin memakanmu, kau tidak bisa lari dariku. kata bebek itu. Tapi si panekuk berkata, Aku tidak mau dimakan. Pertama aku lolos dari 3 anak kecil, lalu aku lolos dari pria tua. Bahkan si kucing dan si ayam mencoba menangkapku. Dan kini aku akan lolos darimu pula. Tangkap aku kalau bisa. Tapi bebek itu terus berenang. Dekat padang hijau ada seekor sapi. Saat panekuk besar itu sedang menggelinding di padang itu, si sapi berseru. Berhenti, panekuk besar, berhenti. Kau tampak lezat sekali. Aku ingin memakanmu. Tapi si panekuk tertawa sambil lari lebih cepat dan berkata, Maaf Bu, aku tidak mau dimakan. Sebelum kau, 3 anak kecil, pria tua, kucing, ayam, dan bebek juga ingin memakanku. Kau juga silakan tangkap aku kalau bisa, tapi aku akan lolos darimu pula. Tapi si sapi juga mengejar si panekuk besar. Saat si panekuk meluncur lewat hutan dan tiba di sungai, ada seekor serigala lapar duduk di tepian. Si serigala melolong. Berhentilah, jangan lari-lari begitu. Tidak, Pak, aku tidak ingin cepat dimakan. Jangan coba-coba mengejar. Kau tidak bisa menangkapku. Aku sudah lolos dari 3 anak kecil dan seorang pria tua yang mencoba menangkapku. Seekor kucing dan ayam berusaha keras, tapi mereka juga gagal. Seekor bebek dan sapi juga mencoba, tapi mereka gagal pula. Aku yakin usahamu akan gagal. Tapi aku tidak mau makanmu. Aku ingin berteman denganmu. Kata serigala itu. Benarkah? Aku senang sekali. Kata si panekuk. Ia berhenti dan menghampiri serigala itu. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa berenang dan ingin menyeberangi sungai. Apa kau mau bantu? Mengapa tidak? Aku akan senang mengangkutmu menyeberangi sungai. Kau tinggal panjat saja di moncongku. Kata si serigala dengan amat polosnya. Si panekuk besar melakukan yang disuruh oleh serigala. Begitu si panekuk ada di atas moncong serigala, ia dilempar tinggi-tinggi di udara dan jatuh tepat ke dalam mulut si serigala yang terbuka. Si serigala melahapnya dan menjilat sisanya.
Sementara itu, si sapi tiba di sungai. Si bebek datang di belakang si sapi, si kucing dan ayam juga sampai di tempat. Seorang pria tua dan 3 anak kecil juga ikut dalam rombongan. Apa kau melihat ada kue panekuk lewat? Mereka bertanya pada si serigala. Panekuk? Iya. Apa itu besar? Iya. Apa itu coklat keemasan? Iya. Kemana dia pergi? Mereka semua bertanya bersamaan. Ya, dia sangat lezat. Kata si serigala sambil menjilat bibirnya. Pada suatu hari, ada seorang gadis kecil bertudung merah membawa makanan untuk neneknya. Ia sangat suka tudung itu, sehingga ia dijuluki si kecil tudung merah. La 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 la. Sambil bernyanyi, ia berjalan melintasi hutan, menikmati indahnya pemandangan penuh bunga, burung dan kupu-kupu. Suatu saat ia tertarik pada bunga-bunga indah berwarna-warni. Ia berpikir, Nenekku akan senang bila aku menambahkan bunga-bunga indah itu dengan anggur, kue, dan roti ini. Tapi ibu berpesan aku harus langsung ke rumah nenek. Jangan berhenti atau bicara pada orang asing. Memetik bunga hanya sebentar saja. mengabaikan pesan ibunya, ia keluar dari jalan setapak dan mulai mengumpulkan bunga. Saat memetik bunga, matanya tertuju pada buah-buah beri di dalam hutan. Perutnya berbunyi. Aduh, aku lapar. Kurasa ibu tidak akan marah bila aku makan buah beri sedikit saja. Wajahnya berseri-seri dan ia menambahkan, Dan aku dapat membawa beberapa untuk nenek pula. Oh, ia akan sayang padaku. ia berjalan makin dalam di hutan, mengumpulkan buah-buah beri. Tiba-tiba semak di belakangnya gemerisik. Tiba-tiba seekor serigala besar mendekatinya. Gadis itu takut melihat serigala itu. Sedang apa kau di sini, gadis kecil? Si serigala bertanya dengan nada seramah mungkin. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah nenekku yang tinggal di ujung seberang hutan dekat sungai kecil. Ia sendirian, jadi aku akan menjenguknya. Jawab si tudung merah dengan riang. Oh iya, namaku si tudung merah. Aku akan pergi dulu dan memberitahu nenekmu kau akan datang. Jadi kau bisa terus memetik buah beri itu. Kata si serigala dengan liciknya. Oh, terima kasih banyak Pak Serigala. Juga katakan padanya, aku membawa makanan untuknya. Nenek akan sangat senang. Si serigala berpikir, Ini hari keberuntunganku. Aku dapat melahap si nenek untuk mengisi perutku yang lapar. Lalu si gadis kecil untuk kudapan. si serigala cepat berlari ke rumah si nenek. Si tudung merah terus memetik buah beri. Lalu baru sadar kalau ia tersesat. Kurasa aku tersesat. Bagaimana aku bisa ke rumah nenek dan pulang sekarang? Merasa sedih, ia duduk di bawah pohon dan mulai menangis. Seharusnya aku tak mengabaikan pesan ibu. Saat ia menangis, seorang pemburu yang sedang lewat mendengar tangisannya, mengikuti suara itu dan menemukannya. Sedang apa kau di luar sini, nak? Aku hendak menemui nenekku yang tinggal di ujung hutan dekat sungai. Tapi aku tersesat. Hutan ini tempat berbahaya. Ada beberapa hewan buas juga. Mari biar ku antar kau ke rumah nenekmu dengan aman. Hewan buas? Tapi ada yang kelihatannya baik. Aku bertemu dia, Pak Serigala. Si serigala licik dan jahat, aku sudah memburunya sejak lama. Ia pergi untuk memberitahu nenekku bahwa aku datang membawa makanan untuknya dan aku akan segera tiba. Wah, nak, kita harus cepat-cepat ke rumah nenekmu. Ia mungkin dalam bahaya. Si tudung merah baru menyadari kesalahannya. Bicara dengan si serigala jahat.
Ia berjalan cepat-cepat bersama si pemburu karena ia amat khawatir akan keselamatan neneknya. Segera saja mereka tiba di rumah sang nenek. Ia mengetuk pintu dan mendengar suara dari dalam. Siapa itu? Ini aku, si tudung merah, Nenek. Aku datang membawakan makanan untukmu. Oh, masuklah sayang. Pintunya terbuka. Si pemburu berkata, Kau masuklah dan temui nenekmu. Aku akan menjaga rumahmu dan si serigala itu. ia memasuki rumah itu dan melihat si nenek di tempat tidur. Tapi itu ternyata si serigala yang sudah menelan nenek, menyamar menjadi nenek dan berbaring di lantai. Merasa neneknya tampak aneh dan beda, si tudung merah bertanya, Nenek, mengapa matamu besar sekali? Supaya aku bisa melihatmu lebih baik, sayang. Dan mengapa telingamu begitu lebar, Nenek? Supaya bisa mendengarmu lebih baik, sayang. Mengapa hidungmu begitu besar? Supaya bisa menciummu lebih baik, sayang. ia melihat taring-taring besar runcing. Gemetar, ia bertanya, Mengapa gigi Nenek besar dan runcing? segera si serigala menerjang dari ranjang ke arahnya. Supaya aku bisa mengunyahmu lebih baik kudapan lezatku. Ia berteriak sekeras mungkin. Seketika si pemburu masuk dan membunuh si serigala itu. Ia lalu membelah perut si serigala dan menyelamatkan sang nenek. Si tudung merah senang sekali melihat neneknya kembali. Mereka berdua saling berpelukan. Lalu ia menoleh ke arah si pemburu dan berkata, Terima kasih banyak, Paman. Ikutlah pesta bersama kami. Pesta? Wow. Ya, aku mau. Ya, aku mau. Mereka semua tertawa dan menikmati kue, roti, buah beri, dan anggur bersama-sama. Rumpelstiltskin. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang penggiling yang sangat miskin, tapi mempunyai seorang putri yang cantik. Gadis itu anak kesayangannya dan ayahnya menyumbar bahwa dia cukup cantik untuk menjadi seorang ratu. Suatu hari saat raja sedang berkuda, dia melihat seorang gadis yang sedang mencuci kain di sungai. Oh, dia cantik sekali. Pikir sang raja. Dia pun bertanya. Siapa namamu? Sebelum gadis itu sempat menjawab, ayahnya menjawab. Jika yang mulia berkenan, ini adalah putriku. Seorang gadis baik yang tiada duanya. Raja memperhatikan mereka dengan seksama dari kuda abu belang miliknya yang gagah. Dia memang memiliki wajah yang cantik. Jawab sang raja. Hati si penggiling begitu bangga. Ya, itu benar. Tapi dia lebih dari hanya paras yang cantik. Katanya. Apa maksudmu, penggiling? Tanya sang raja. Iya, dia bisa. Si penggiling berusaha memikirkan sesuatu yang akan membuat raja terkesan. Dia memandang pada raja, lalu menunduk. Lalu dia melihat ayam yang mengais mencari jerami segar di antara jerami yang menguning. Ya begini. Dia bisa meminta jerami menjadi emas. Ujarnya dengan sangat berani. Tapi ayah, putrinya sedih dan cemas dengan kebohongan ayahnya. Dia sungguh gadis yang luar biasa. Kata raja sambil tersenyum. Jika jarimu sungguh bisa mengubah jerami menjadi emas, maka tempatmu adalah di istanaku. Ikutlah denganku dan tunjukkan padaku. Gadis itu terpaksa mengikuti perintah sang raja. Bersama, mereka berkuda ke istana. Setibanya di istana, sang raja membawanya ke kamar di menara yang gelap penuh dengan jerami. Terdapat sebuah mesin pintal di tengah kamar itu. Raja berkata, Kau punya waktu sampai matahari terbit untuk memintal jerami kering itu menjadi emas.
Jika kau tidak berhasil dan ayahmu membohongiku, maka kau akan mati. Gadis itu mendengar teriakan pria di ruangan lain. Dan dia pun ketakutan sehingga dia mulai menangis. Lalu dia melihat seorang pria kerdil berdiri di hadapannya. Ada apa? Tanya orang kerdil itu. Aku sangat sedih. Jawab gadis itu. Raja memintaku untuk memintal semua jerami ini menjadi emas sebelum pagi. Tapi aku tidak tahu caranya. Apa yang akan kau berikan padaku kalau aku memintalnya untukmu? Tanya si orang kerdil. Akan kuberikan liontin ini. Jawabnya. Orang kerdil itu mengambil liontinnya lalu ia mulai memintal. Tak lama kemudian, semua ikatan jerami dipintal menjadi gulungan benang emas. Begitu matahari terbit, raja membuka pintu dan begitu senang melihat begitu banyak emas di sekelilingnya. Namun sang raja masih serakah. Dia membutuhkan banyak emas untuk membayar para prajurit yang menjaga wilayahnya dari musuh. Raja membawa putri si penggiling ke ruangan yang lebih besar. Dia menyuruhnya memintal semua jerami menjadi emas lagi sebelum pagi tiba. Malam itu, gadis itu menangis lagi karena dia tahu dia tidak mungkin melakukan tugas ini. Tapi si orang kerdil muncul lagi dan berkata, Apa yang akan kau berikan padaku kalau aku memintalnya untukmu? Ikat pinggangku. Jawabnya. Orang kerdil mengambil ikat pinggangnya dan duduk memutar mesin pintal lagi. Gulungan demi gulungan mulai penuh dengan benang emas sampai tidak ada jerami tersisa. Raja sangat senang melihat semua emas itu. Raja tahu dengan sedikit saja tambahan emas, dia dapat memakmurkan negerinya. Jadi raja memenuhi kamar terbesarnya dengan jerami dan menyuruh gadis itu masuk ke dalam kamar. Kalau kau bisa memintal semua jerami ini malam ini, Katanya, aku akan menjadikanmu istriku. Dan kau tidak perlu memintal lagi selamanya. saat gadis itu sendirian, si pria kerdil muncul untuk ketiga kalinya dan bertanya, Apa yang akan kau berikan padaku jika aku memintal jerami ini untukmu lagi? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Jawabnya. Kalau begitu berjanjilah kau akan memberikan anak pertamamu padaku saat kau menjadi ratu. Kata si orang kerdil. Si gadis merasa hal lain bisa terjadi sebelum dia menjadi ratu. Jadi dia menjanjikan apapun yang diminta. Ketika raja datang keesokan paginya, dia menemukan begitu banyak emas. Oh, putri penggiling, kau meminta lebih banyak emas dalam 3 malam daripada yang bisa kudapatkan dalam 3 tahun. Kemampuanmu hanya bisa dibandingkan dengan kecantikanmu. Maukah kau menjadi ratuku? Gadis itu yang memang mencintai sang raja setuju menjadi istrinya. Dan tak lama kemudian dia melahirkan anak laki-laki. Dia telah lupa akan janjinya pada si orang kerdil. Sampai suatu hari si orang kerdil datang dan berkata, Sekarang berikan apa yang kau janjikan padaku. Ratu begitu sedih dan memohonnya untuk mengambil seluruh perhiasan dan kekayaannya sebagai gantinya. Orang kerdil itu menolak dan berkata, Karena kau begitu sedih kehilangan bayimu, akan kuberikan kau 1 kesempatan untuk menyelamatkannya. Kau punya waktu 3 hari untuk menebak namaku. Jika kau berhasil, bayi ini bisa tetap bersamamu. Sang ratu terjaga sepanjang malam, mencoba mengingat semua nama yang pernah dia dengar. Ketika si orang kerdil datang keesokan harinya, ratu mulai dengan nama Nicholas, Timothy, Harold, dan semua nama yang dia tahu. Tapi pada setiap nama, orang kerdil berkata, Bukan itu namaku. Keesokan harinya, ratu membaca semua buku di perpustakaan dan menghafal semua nama-nama yang tidak biasa. Ratu bertanya, Apa namamu Nimrod? Atau Noah? Atau Marmaduke? tapi dia menjawab dengan tenang. Itu bukan namaku. Pada hari ketiga, sang ratu menyuruh pengawalnya pergi ke penjuru negeri dan mencari tahu nama anak-anak di negerinya. Setelah menunggu, pengawalnya kembali dan berkata, Yang mulia,
Hamba tidak menemukan nama yang baru. Namun di bukit yang tinggi, di mana rubah dan kelinci saling mengucapkan selamat malam, hamba melihat seorang pria kerdil menari mengelilingi api dan dia bernyanyi, Oh, nama kebanggaanku, nama kebanggaanku. Rumpelstiltskin, 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 namaku. Ratu begitu lega mendengar nama itu. Namun ketika si orang kerdil tiba malam itu, sang ratu bertanya, Apa namamu Raja? Bukan, Apa namamu Robot? haha, bukan. Apa mungkin namamu Rumpelstiltskin? Itu benar. Dia berteriak dan menghentakkan kakinya dengan marah sekali sampai dia terbelah dua. Cinderella. Zaman dahulu kala ada seorang pria kaya raya. Istri pertamanya meninggal dan meninggalkan seorang putri yang masih kecil. Beberapa tahun kemudian, pria kaya ini menikah lagi. Namun istri keduanya ini sombong dan kejam. Dia tidak menyayangi siapapun kecuali dua putrinya sendiri yang buruk rupa. Kedua putri ini merasa iri hati terhadap putri pertama pria tersebut. Mereka pun mulai bertingkah seperti pemilik rumah dan memaksa si putri pertama menjadi pembantu mereka. Ia harus membersihkan lantai, mencuci piring, membersihkan ranjang-ranjang yang berat, dan yang terburuk, ia harus bangun sebelum subuh untuk membersihkan abu dari cerobong asap. Gadis malang ini tidur di loteng di bawah atap, di atas gundukan jerami. Saat musim dingin, ketika salju tertiup masuk dan melapisi jerami tempat tidurnya, ia akan pindah tidur di dekat perapian, di bawah cerobong asap di dapur untuk menghangatkan dirinya. Karena hal ini, dan karena bajunya selalu kotor terkena abu dari perapian, kedua adik tirinya memanggilnya Cinderella. Sebetulnya mereka iri padanya, karena walaupun Cinderella sudah bekerja keras dan pakaiannya sangat lusuh, Cinderella masih lebih cantik daripada mereka berdua. Suatu hari, sang pangeran hendak mengadakan pesta dan mengundang seluruh rakyatnya yang baik. Ibu tiri Cinderella dan putri-putrinya juga diundang. Kedua bersaudari buruk rupa langsung sibuk memesan gaun indah dan rambut palsu untuk mereka sendiri. Mereka menyuruh Cinderella mengkakukan pita, membuat lipatan, menguap bagian beludru, dan menggosok bagian sutranya. Aku akan memakai gaun beludru merah bergaya Prancis, Kata sang kakak. Dan adiknya berkata, Kalau begitu, aku mau memakai gaun berbunga emas dengan kalung berlian berkilauan ini yang akan sangat menarik perhatian. mereka memanggil penata rambut terbaik untuk membuat rambut palsu mereka dan menyuruh pembuat gaun terbaik untuk menjahitkan jubah luar yang baru. Mereka juga membeli alat kecantikan dari toko terbaik di kota untuk dipakai di wajah mereka. Sementara Cinderella membantu mereka berdandan, mereka terus mengejeknya tentang pesta ini. Apa kau tidak mau pergi? Tanya mereka. Oh, tentu saja kau tidak bisa pergi. Semua tamu akan menertawakan debu di gaun yang kau pakai. Semua orang tentunya ingin merusak rambut mereka dan membuatnya berantakan. Namun Cinderella seorang gadis yang baik hati dan membuat kedua adik tirinya secantik mungkin. Pada hari pesta itu dilangsungkan, kedua saudari jahat ini mengagumi diri mereka berjam-jam di depan cermin dalam kamar mereka. Akhirnya, kini waktunya untuk berangkat ke pesta. Mereka pun menaiki kereta kuda dan berangkat ke istana dengan balutan awan berwarna merah dan biru. Cinderella mengawasi mereka sampai mereka tidak terlihat lagi. Kemudian, ia kembali duduk di dekat perapian dan menangis karena ia sedih dan kesepian. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di jendela dan seorang peri aneh memasuki dapur. Ia memiliki mata hijau, memakai jubah yang panjang, dan membawa tongkat kecil di tangannya. Ia bertanya, ada apa dengan Cinderella?
Kuharap aku bisa. Cinderella menangis terseduh-seduh sehingga tidak bisa mengatakan keinginannya. Sayang, kau tentu ingin pergi ke pesta dan kau akan bisa pergi. Sejak dulu ketika ibumu masih hidup, aku telah menjadi ibu perimu. Sekarang, jadilah gadis baik dan pergilah ke kebun dan bawakan aku labu kuning yang besar. Cinderella bergegas ke kebun, dan dengan cahaya lampu, ia memilih labu terbaik di kebun dan membawanya pada ibu peri. Ibu peri mengeluarkan pisau perak dari kantongnya dan mengeluarkan seluruh isi labu itu, sehingga hanya tersisa kulit luarnya. Ia lalu mengayunkan tongkat sihirnya dan mengubah labu itu menjadi kereta yang indah. Cinderella sudah sering melihat kereta yang dinaiki putri bangsawan saat ia menggosok tangga di depan rumahnya. Dan dia telah melihat adik-adiknya menaiki kereta dan berangkat ke pesta. Namun ia tidak pernah melihat kereta yang seperti ini sebelumnya. Seluruhnya dilapisi emas yang berwarna seperti labu. Kemudian, ibu peri meminta Cinderella untuk melihat perangkap tikus di tempat makanan. Di sana terdapat 6 ekor tikus yang masih hidup. Ibu peri menyuruh Cinderella untuk membuka pintu perangkap. Dan saat tikus-tikus itu keluar, ia mengayunkan tongkatnya dan mengubah mereka menjadi kuda yang gagah dengan surai panjang yang indah. Mereka langsung dipasangkan ke kereta dan menjadi sekelompok kuda yang mengagumkan dengan bulu indah berwarna abu-abu seperti tikus. Kita masih memerlukan kusir, Kata ibu peri pada Cinderella. Cinderella pun mendapat ide. Ada perangkap tikus di gudang. Katanya, Aku akan melihat apa ada tikus di dalamnya. Dan kita bisa mengubahnya menjadi seorang kusir. ia pun mengambil perangkapnya. Dan di dalamnya terdapat seekor tikus gemuk dengan kumis panjang. Ibu peri pun mengubah tikus itu menjadi kusir gemuk, periang dengan kumis paling lebat. Kemudian, ibu peri berkata pada Cinderella, "Pergilah ke kebun lagi dan temukan 6 kadal di belakang ember penyiram pohon. Bawa mereka padaku." Cinderella secepatnya menuruti ibu peri. Dan mereka pun diubah menjadi 6 pengawal kereta yang akan berjalan di belakang kereta dan memegang erat tali dengan sebaik mungkin. Ibu peri pun bertanya pada Cinderella, apa dia sudah puas? Oh, tentu saja. Kata Cinderella, Tapi bagaimana aku bisa ke pesta memakai baju lusuh seperti ini? ibu peri mengayunkan tongkatnya pada Cinderella. Dan bajunya berubah menjadi gaun indah India yang dihiasi angsa dan mutiara, berkilau perak dan putih bagaikan malam musim panas. Di kepalanya muncul mahkota bunga berbintang dan muncul cincin emas berbatu indah di jarinya. Terakhir, ibu peri mengubah sendal kayu di kakinya menjadi sepatu kaca yang dilapisi bulu angsa. Saat Cinderella hendak berangkat dengan keretanya, ibu perinya memperingatinya. "Ingatlah untuk pulang sebelum tengah malam, sayang. Jika kau tinggal lebih lama dari itu, kereta itu akan menjadi labu kembali. Kuda menjadi tikus, kusir jadi tikus gemuk, dan pengawal jadi kadal. Dan bajumu akan kembali lusuh seperti semula." Cinderella berjanji untuk pulang sebelum jam 12 malam. Lalu ia pun berangkat dengan hati penuh kebahagiaan. Ketika orang-orang melihatnya keluar dari kereta, sang pangeran dan semua tamu tertegun kagum. Para tamu berhenti berdansa, dan musik biola pun berhenti untuk mengagumi kecantikan Cinderella. Kemudian, saat sang pangeran meminta Cinderella menjadi pasangan dansanya, pemain biola mulai bermain lagi, dan musiknya bahkan terdengar lebih merdu dari sebelumnya. Raja, ratu, dan semua yang hadir di pesta memuji kecantikan dan keanggunan Cinderella dan bertanya-tanya, siapakah dia?
Sang pangeran terus bersama Cinderella, dan mereka pun terus berdansa dan berbicara, sampai mereka merasa begitu dekat satu sama lain. Mereka saling terpana, sehingga Cinderella melupakan waktu. Saat jam mulai berdentang saat tengah malam, dia pergi berlari dari istana seperti seekor rusa. Pangeran mengejarnya, tapi tidak dapat menyusulnya. Ketika ia lari menuruni tangga, salah satu sepatu kacanya lepas. Sang pangeran mengambil dan menyimpan sepatu kaca itu. Pangeran bertanya pada penjaga istana apa mereka melihat seorang putri keluar dari gerbang. Tapi mereka tidak melihat siapapun kecuali seorang gadis muda berpakaian lusuh seperti pembantu dapur. Ketika dua bersaudari kembali dari pesta, mereka memberitahu Cinderella bahwa sang pangeran telah jatuh hati pada putri misterius yang menghilang secara tiba-tiba. Dan pangeran tidak melakukan apa-apa kecuali memandang sepatu kaca selama sisa malam itu. Pangeran memerintahkan agar sepatu kaca itu diletakkan di bantalan sutra dan dibawa ke seluruh penjuru kota. Sementara petugas membacakan pengumuman bahwa sang pangeran akan menikahi gadis yang kakinya sesuai dengan sepatu kaca itu. Sepatu itu harus dipakaikan ke setiap gadis yang belum menikah, dimulai dari para putri dan gadis bangsawan. Kini giliran dua bersaudari jahat untuk menyambut pembawa pesan kerajaan. Sepatu tersebut diberikan pada sang kakak untuk dicoba. Tapi seberapapun kuat dia mendorong, kakinya terlalu besar. Begitu serakah dirinya ingin menjadi putri, ia rela memotong ibu jari kakinya yang besar dengan gunting agar bisa memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu. Tapi pembawa pesan kerajaan melihat darah di sepatu kaca itu dan tidak menerima sang kakak. Kemudian giliran si adik mencoba sepatu itu. Tapi tumit kakinya terlalu besar. Jadi ia memotongnya dengan pisau dapur agar bisa masuk ke dalam sepatu. Namun dia berjalan dengan pincang sehingga pembawa pesan kerajaan mengetahui kebohongannya dan tidak menerimanya. Cinderella tertawa dan berkata, "Kumohon izinkan aku mencoba sepatu itu." Walau kedua saudari jahat memprotes, pembawa pesan berlutut dan memakaikan sepatu itu di kakinya. Sepatunya sesuai, seakan terbuat dari lilin. Lalu, Cinderella mengeluarkan pasangan sepatu itu dari kantung bajunya dan memakainya juga. Ibu peri muncul pada saat itu dan mengubah pakaian Cinderella menjadi gaun yang lebih cantik daripada gaun manapun yang pernah ia pakai. Kedua saudari jahat kini mengenalinya sebagai gadis cantik di pesta dan berlutut meminta maaf atas perlakuan jahat mereka selama ini. Cinderella mengecup mereka dan berkata dia akan memaafkan mereka apabila mereka memperlakukan Cinderella seperti layaknya seorang saudara. Mereka berjanji untuk melakukannya. Cinderella kemudian dibawa menemui sang pangeran yang melihatnya jauh lebih menawan dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian mereka pun menikah. Cinderella yang baik hati dan cantik juga mencarikan suami bagi kedua saudarinya yang kaya dan lebih baik dari yang bisa mereka harapkan. Kemudian Cinderella dan sang pangeran hidup bahagia selamanya.